Hari ini kita memulai proyek ini baterai. Jadi saya akan bikin baterai 12 volt dan nanti mungkin di seri 24 volt dari baterai bekas baterai XHP. Jadi baterai lithium. Ini kita buka. Ini saya pesan ada 200 biji. Nah, ini katanya sellernya itu ini baterai pipo, hasilnya itu 1400 mAh, kita 1,4 ampere. Nah ini baterainya 10-10 nih, 1, 2, 3, ya ini di-cut per 10-10. Nanti kita cek dulu baterai ini ya, kondisinya berapa voltasenya. Nanti akan kita sambung dengan seri, kemudian di paralel didapatkan 12 volt. Ini rencananya 100, ini saya beli 225 buah. Nanti kita cek dulu per buahnya berapa voltasenya. Setelah itu kita cek fisik dulu kondisinya. Ini tidak ada yang gembung, jadi sepertinya ini tidak ada yang gembung. Jadi nanti kita cek dulu fisiknya. Setelah kita cek fisik, ini dikupas ini sama sellernya, katanya yang dikupas dari pabrikan supaya tidak tahu punya siapa ini. Masih kondisinya tidak ada yang kembung, yang penting. Setelah itu kita cek voltasenya per satu sehingga bisa kita rakit. Kita mulai periksa voltasenya ini menggunakan multimeter. Kita menggunakan voltase DC. Kita cek satu-satu dulu, kita mau pastikan mana positif negatifnya. Berarti positifnya ini yang ujung-ujung ini menjadi negatif. Kita pisahkan yang 3 volt. Nanti kita seri yang 2 dengan 3. Itu saja kita kerjakan. Kita periksa semua dulu kondisinya bahwa dia ada voltasenya. Setelah itu kita akan lakukan penyolderan untuk mendapatkan aki. Nah, ini sudah saya lakukan penggabungan. Nah, ini kita lakban dulu supaya memudahkan pada saat penyolderan. Ini saya bikin 6 blok. Jadi rata-rata di atas satu bloknya 35 biji, 35 sampai 39 biji. Jadi kita bikin 6 blok. Ini 6 blok. Nah, ini akan kita solder. Kita solder per satu, kita solder dulu, kita lakukan penyolderan dulu di setiap titik minusnya ini. Kemudian setelah itu kita sambung antara blok 1 dan blok 2. Ini juga akan blok 1 dan blok 2 kita paralel, kemudian kita seri. Nanti kan ini 33,24, maksimalnya 4,2 volt. Jadi nanti akan diharapkan dapat 12,6 volt pada saat dia maksimum cas, dan minimumnya 3,7 dikali 3 berarti dapatnya sekitar 11 voltan. Jadi untuk memudahkan pekerjaan, kita blok dulu, saya lakban, kemudian kita solder satu persatu tiap titik. Setelah setiap titik ini akan kita akan hubungkan dengan kabel untuk mendapatkan memeratakan posisinya. Setelah dia tergabung semua, nanti kita sambung sini, kita akan
menggunakan BMS. Mudah-mudahan BMS-nya cepat datang. Ini lagi saya pesan. Setelah itu kita bikin BMS 3S 12 volt. Nah, sebelum kita merakit nanti untuk kabel, kita harus cek lagi satu persatu tegangannya ini, apakah dia masih normal, karena kan dia tersolder. Takutnya dia nanti ada yang putus di dalam ini. Kita cek lagi untuk memastikan biar lebih aman. Jadi kita cek satu persatu tegangannya. Nah, ini masih normal ya. Kita cek satu-satu saja agar tidak ada error nih baterai, dan memastikan bahwa solderan kita sudah melengkap dengan sempurna terminalnya ini. Itu saja dulu, memastikan, kita pastikan dulu setelah selesai disolder, kita cek lagi voltasenya ini semua bahwa dia masih dalam kondisi normal. Tahap awal setelah kita rakit, selesai rakit ini 12 volt, ini kita lakukan pengecasan dengan cas yang otomatis 12 atau 24 untuk penuh dia, agar ini kita penuhkan dulu. Setelah itu baru kita coba untuk diberi beban berapa lama dia. Apabila diberi beban ini, saat ini sudah 12 volt, kita lihat. Nah, ini rangkaian baterai. Dari baterai ini saya rangkai dari berbagai macam tipe, karena kebetulan pada saat membeli itu tidak semua yang saya inginkan. Saya sebenarnya mau menginginkan yang baterai yang besar ini. Ini kemarin hasil dari sellernya dicek, ini satu buahnya ini 1400 mAh, jadi sekitar 1,4 ampere. Karena ini tidak ada tulisannya, tapi yang ini tulisannya sih 2000-an ampere. Ini bahkan ini ada 2500, ini 2000. Tapi kalau saya hitung aja rata-rata ini 1400, karena sesuai dengan pengecekan. Ini kita hitung 50%-nya saja, dari klaim pabrikan itu 1000. Ini baterai ini bisa mencapai 70 ampere. Jadi 70 ampere 24 volt. Ini akan saya pasang di sini. Ini bekas daripada baterai gel PRLA yang sudah rusak. Saya ambil tempatnya saja, kemudian saya buang bagian dalamnya, saya buang. Ini kita ambil, ini terminalnya nanti akan dari baterai akan kita pasang di sini, plus dan minusnya. Dia masih kita gunakan ini terminal plus dan minusnya. Nah, ini nanti baterai ini akan saya masukkan ke dalam sini. Ini juga saya lengkapi dengan voltmeter. Jadi voltmeternya, jadi kita mengetahui kondisi baterainya berapa volt keadaannya. Jadi ini saya modifikasi dengan menggunakan membeli dari Tokped. Ini klem, jadi untuk mengikatnya supaya ini tidak gampang terbuka. Dan kita pada saat kita mengangkat nanti akan mudah kemana-mana. Jadi hasil pengecekannya ini sudah saya gunakan BMS juga. Ini BMS 6S 24 volt. Kita pemasangannya, pemasangan BMS sebenarnya cukup mudah. Ini minus baterai. Jadi yang kita ukur dulu baterai ini setelah kita rangkai, saya menggunakan paralel dan seri sehingga didapatkan satu pack ini, satu pack susunan ini 12 volt. Kemudian ini juga 12 volt. Nah, kemudian kita gabung menjadi 24 volt di sini. Jadi susunannya ini menjadi ini baterai 24 volt. Perkiraan saya ampernya 70 sampai 90 ampere. Dikarenakan ini kita tidak tahu. Kalau ini sekitar 37
buah yang 1400. Kemudian ini kita hitung aja, ini totalnya ini sekitar 70-an buah. Jadi 70 buah, kalau D1 ampere aja rata-rata adalah 70 ampere, tapi kalau D1,4 saja bisa mencapai ini 100 ampere. Jadi kita gabung, ini saya solder seri plus dan ini, kemudian nah ini kita paralel agar didapatkan ini 3 pol, ini kemudian 8 pol, kemudian di sini 12 polnya keluar. Kemudian kita gabung lagi di sini dengan paralel lagi, sehingga ini mendapatkan di BMS ini 24 pol. Ini BMS yang kita gunakan untuk lithium ion. Akan tetapi sebenarnya tanpa BMS pun nggak ada masalah, karena setiap baterai ini sudah dilengkapi dengan BMS sendiri masing-masing. Seperti ini saya buka, ini ada BMS-nya. Jadi sebenarnya setiap sel baterai ini dia ada BMS-nya. Jadi setelah saya solder satu persatu, kemudian kita gabung, kita paralel menjadi mendapatkan satu pack ini 12, satu pack ini 12, kita gabung lagi di paralel lagi menjadi 24 volt. Kita lihat hasil pengukurannya. Ini kita menggunakan voltmeter. Saya memakai 200 volt karena ini kan 24. Jadi kita memastikan dulu BMS-nya bahwa pemasangan BMS sudah tepat. Ini kita minus B min, kita hubungkan dengan B1, dia harusnya 4 volt. Nah, ini 4 karena maksimalnya baterai ini adalah 4,2. Kemudian B2 ini 8. Ini 8 volt, kita lihat 8 volt. B3 itu 12. Kemudian B4 itu 16. Ya, 16,3. B5 itu 20,4. Ini B plus, nah ini 24,6. Berarti posisi satu selnya ini adalah 12,3. Dia maksimalnya adalah 12,6, posisi 100%. Nah, ini kita pastikan lagi untuk outputnya dan inputnya di sini dia. Jadi dia sama 24,5. Jadi kondisi baterai ini sekitar 90% penuh, karena dia untuk penuhnya adalah 25,2. Dia BMS ini akan protek di 25,2 karena satu sel ini diproteknya adalah dengan 12,6 volt maksimal. Jadi nanti ini kita akan masukkan ke dalam kotak ini, kita rakit. Nah, ini yang sudah kita gunakan, kita rakit. Kemudian kita pasang voltmeternya di sini. Jadi akan ketahuan nanti berapa volt sisa baterai ini, apakah dia akan cas dan dicas dengan normal. Oke, sekarang baterainya sudah berada dalam sini. Ini kita lihat voltasenya sudah menunjukkan 24,76 atau 24,9. Jadi cukup stabil. Ini kita cek, ini minusnya, ini plus, ini minus dengan voltmeter, apakah dia juga sesuai. Nah, kita lihat ini ada 24,5 karena memang nah, jadi sekarang baterainya udah siap, kita gunakan untuk menambah power pada PLTS saya. Mantap. Ini yang sudah kita pasang di sistem PLTS. Jadi sekarang saat ini ada cas dari MPPT ini 700 hampir 800 watt disalurkan ke baterai KUA, ada VRA, dan ini ada baterai untuk HP, bekas HP kita gunakan tadi yang 24 volt, ini masing-masing 12 volt. Dan kemudian
saya menggunakan inverter, dan inverter ini lari ke PLN. Di sini ada untuk ATS-nya, saya gunakan ATS. Ini untuk antara PLN dan inverter. Jadi saat ini yang kita gunakan adalah power inverter tanpa menggunakan PLN. Jadi ini apabila dia ada 20, dia otomatis dia defaultnya menggunakan inverter. Yang PLN-nya kita pantau dengan sonop. Ini apabila kita matikan ini otomatis akan mati. Kita lihat, ini saya matikan. Nah, ini PLN sekarang otomatis tidak ada. Jadi saat ini rumah masih 100% menggunakan dari solar panel. Ini PLN saya hanya gunakan untuk WiFi karena dia terhubung dengan sonop untuk memantau penggunaan daya yang digunakan oleh PLN.